Waktu itu saya juga sempat masuk busway ya, cuman kira-kira kurang lebih 2 minggu saya kerja situ. Jadi kenapa saya keluar, sistem kerjanya ini kayaknya saya udah nggak cocok. Apa tuh Bang yang bikin nggak cocok sama busway? Busway kan ya enak pakai dasi, pakai jas, baju bersih gitu. Iya, gini apa? Oke, halo teman-teman, balik lagi di sini di channel saya Erik. Ya, kali ini saya bersama Bang Alvarez. Oh, Alvarez ya, Bang Alvarez. Ya, teman-teman udah tahu sendiri lah ya, Bang Alvarez itu siapa. Saya sering banget ngobrol bareng sama dia. Nah, kali ini dia sebagai mantan sopir sil karena di luar dia udah keluar dari PT Sil ya. Tapi kemarin sih saya sempat dengar bahwa Pak Alvarez ini ya, Bang Alvarez ini lagi ngelamar di sopir tambang nih, Bang. Enggak, sebelum itu ke busway dulu, Bang. Ini busway. Nanti ada busway ya. Nanti saya mau coba ngobrol sama busway. Kan busway terkenal sama apa sih ya, enaknya, terus BUMN juga ya. Tapi sebelum itu Bang, itu di akhir aja nanti kita ngobrolin. Itu apa namanya? Kalau di busway itu nanti aja. Ada AC-nya, ada AC-nya. Ada AC-nya ya. Nah, kita mau ngobrolin dia gimana sih biar masuk tambang ya, di perusahaan tambang, di PT apa sih, boleh sebutin? PT-nya sih apa ya? Hilcon, PT Hilcon. PT Hilcon ya. Jadi PT Hilcon itu di tambang. Nah, pertama kali ada info lowongan dari Hilcon itu gimana? Ya, waktu itu sih ya namanya kita punya Facebook, banyak teman ya. Facebook saya itu kurang lebih udah nggak bisa tambah teman lagi. Udah 5.000 ya? Udah 5.000. Udah 5.000. Ya. Karena saya buat Facebook itu dari 2009 saya udah punya Facebook. 2019 udah bikin. Waktu itu masih pakai Yahoo. Oh, masih pakai. Ini berarti Yahoo. belum ada, saya belum ada. Jadi zaman-zamannya ala-ala ini dulu mungkin bisa ngeliat ya. Kalau ya. Nah, itu berarti dari awal Facebook itu. Awal Facebook ya kita banyak teman, karena saya kan dulu jual barang bekas ya. Barang bekas saya semacam spare part motor gitu ya. Spare part motor Ereking. Nah, terus ya dari situ kita banyak teman dari daerah-daerah. Oh, berarti dapat info dari teman-temannya ya. Terus nih kan dipanggil nih di Hilcon itu. Awal prosesnya itu kayak gimana? Sama nggak kayak di PT Sil atau di PT ini? Sama ya. Prosesnya. Cuman kalau sekarang ini kan waktu saya di Sil 2019 masuk itu kan kita masih datang langsung, ya kan? Karena waktu itu belum ada corona ya. Iya, belum, masih belum. Jadi masih harus tatap muka. Kita belum tahu cara apa, belum ada lah. Mungkin sebagian perusahaan itu belum ada yang menggunakan online ya. Oh iya benar-benar. Jadi saat ini waktu verifikasi berkas, terus psikotes itu menggunakan online semua. Oh, berarti berkasnya dikirim ya, di scan, di foto gitu dikirim. Ya, di scan, di foto. Terus kalau cara mau scan foto atau cara ngelamarnya via internet itu ada di channel saya. Nah, caranya mampir nanti di Bang Alvarez ini. Dia kemarin saya kasih pengalaman ya, dan alhamdulillah saya termasuk ada rezeki di situ, akhirnya saya dipanggil ya. Nanti link videonya, video yang Bang Alvarez ini saya taruh di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek aja. Dari awal melamar sampai dia diterima, nanti di situ lengkap. Nah, di PT Hilcon ini kan dia base-nya di mana, atau kantor muatnya di mana itu, atau tambangnya di mana? Dia banyak ya, PT Hilcon itu berdiri itu dia mereka pertama itu di konstruksi.
Oh, di konstruksi. Ya, kontraktor konstruksi, ya, semacam bikin gedung, Bikin jalan kayak gitu. bikin jalan, perumahan, ya kan. Dan akhirnya di tahun, saya kurang tahu tahunnya, tahu-tahu udah di 2022 ini mereka udah Hilcon itu udah merembet ke tambang. Tambang ya. Dan sekarang itu kalau nggak salah ya, saya lihat-lihat di websitenya Hilcon Jaya Sakti itu udah 70% itu mereka di pertambangan. Karena mungkin Ya, karena satu pertambangan batu bara dan nikel. untungnya gede juga ya, mungkin ya. Nah, mungkin itu perusahaan-perusahaan lah. Iya. Terus abang nanti nih kalau jadi rencana mau ditempatin di mana tuh bang? Rencana sih ini mau ditempatin di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Kenawe. Tenggara. Ya. Oh, berarti jauh sama keluarga dong ya? Jawa masuk keluarga, karena saya udah, kalau Jawa masuk keluarga udah pengalaman di PT Sil dulu. Ya, PT Sil dulu. PT Sil kenapa tuh? Oh iya, karena jarang pulang ya? Jarang pulang. Ya. Yes. Nah, terus waktu itu saya juga sempat masuk busway ya, cuman kira-kira kurang lebih 2 minggu saya kerja situ. Jadi kenapa saya keluar, sistem kerjanya ini kayaknya saya udah nggak cocok. Apa tuh bang yang bikin nggak cocok sama busway? Busway kan ya enak, pakai dasi, pakai baju bersih gitu. Iya, gini apa? Terutama kalau masalah bangun pagi, bang. Oh bang. Iya, bangun pagi. Saya kalau suruh nggak tidur semalaman Bisa. sampai pagi, bahkan sampai siang lagi ya bisa. Tapi kalau suruh bangun pagi jam 2, kita kan harus apel jam 3. Jam 3 subuh itu harus udah ke pool ya? Harus udah stay di pool karena mengikuti apel pagi. Oh, apelnya itu kayak gimana tuh bang? Apel itu ya nanti ada apa namanya ya? Namanya itu Oscar ya. Oscar. Nanti Oscar akan mengarahkan semacam memperingati kita lah, kiat-kiat yang harus dilakukan di jalur satu. Semacam sekarang itu nggak bisa lebih kecepatan dari 50 ya. Ya, itu jadi, tiap pagi diingetin. iya dan itu wajib nanti, soalnya kalau lewat dari 50 km apa 51, kalau kita bawa 51 km per jam lewat dari 20 detik itu kena denda. Berapa? Kurang lebih sekitar 2,5 juta. 1 detik lewat 1 detik? Enggak, 20 detik. Oh iya, 20 detik lewat 1 kilo. Maksudnya 51 kan batasnya 50. Iya. Lewat 51 selama 20 detik. Selama 20 detik, kalau masih 20 detik ada toleransi. Tapi kalau udah melebihi itu pasti udah kena denda. Karena 2 juta. 2,5 juta itu dimonitor sama pihak Transjakarta. Gila ya. Itu 20 detik, belum 1 menit ya? Belum. Iya, jadi gini, mereka itu kasih toleransi itu 20 detik karena kadang-kadang ada turunan jembatan gitu, kita kan nggak sadar ya, tahu-tahu udah. Cuman ya gitulah konsekuensinya kalau di busway. Satu, bangun pagi, harus bangun pagi. Jam 2 ya. Jam 2 itu kalau kita jarak dari rumah kita kurang lebih 20 menit ya kita harus 30 menit sebelum jam 3 kita harus sudah siap-siap dari rumah. Gitu. Karena jemput orang-orang yang kantor ya. Tapi enaknya ini kita keluar pagi, pulang jam 12 siang ya. Jam 12 siang, jadi nggak sampai malam. Gitu. Oh, berat. Tapi kalau untuk sistem gajian tetap per bulan. Per bulan ya. Per bulan ya. Ya. Terus selain itu apalagi yang bikin nggak nyaman sama situasi kerja kayak gitu? Oh, sama gajinya udah nggak sesuai lagi. Gaji bukannya UMR? Dulu waktu masih zamannya Pak Ahok ya, Ahok dan Jokowi itu driver busway itu ada perubahan. Ada perubahan? Ada perubahan. Dari segi apa? Dari 3 kali UMP. Per tahun atau gimana UMP? Pokoknya 3 kali lipat UMP itu gaji supir busway seharusnya. Per bulan? Per bulan, seharusnya ya. Itu UMP berapa kalau dulu?
UMP ya kita sekarang aja Nah, kayak sekarang berapa? sekarang kan 43 Berarti kalau 43 kali 3 12 12 Iya. per bulan. iya 12 juta itu seharusnya Ah, cuman kita nggak tahu ya ah. kebijakan dari perusahaan yang waktu itu saya masuk itu cuma 1 kali UMP terus tambah insentif kilometer. Per kilometer berapa? Kalau yang sekarang berarti Sekarang 800. 800 perak berarti. Iya, 800 perak. Sehari bisa berapa kilometer tuh kalau ini? Udah paling top 100 kilometer berarti Berarti 80 ribu ribu ya. Iya. 80 ribu kali 24. nah, kali 24. Minggu libur. 80 ribu kali 24 16 terus 400 24 24 ya? 24 berarti main-main di 6 juta. 6 juta. Itu berarti kotor loh. Iya belum Nah. sama yang lain kan. Belum bensin apa semua itu belum. Hah? Belum. Bensin Makan apa semuanya. enggak, emang Ya kan bensin kan transportasi. Oh, transportasi kita ke tempat pool busway. Ya. Ya. Itu poolnya di mana? Tapi ada yang kalau bis gandeng, Ah, itu dia per kilometernya 2.300. kok bedanya jauh sih? Dari Jauh. 800 Karena pembayarannya beda. beda ya. Iya, pembayaran dari Transjakarta mobil engkel Iya. sama mobil gandeng beda. Gitu. Ya, Nah, tapi terus agak jauh juga sih ya sebetulnya. iya. Itu seharusnya supir busway itu seharusnya nggak bisa dilihat dari jenis mobilnya. Nah, iya sih. Ya. Iya. Jenis mungkin pembayarannya seharusnya lihat dari profesi dia sebagai apa, sebagai driver busway ya udah. Iya. Seharusnya dipukul rata 3 kali lipat. Mungkin kalau ada perbedaan ya boleh ada perbedaan, tapi jangan terlalu mencolok sih kalau menurut saya ya. Maksudnya Tapi- jangan sampai 800 Iya. ke 2000. Nah, waktu itu saya di busway itu kan ada sekitar berapa tahun ya? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Tadinya 2 tahun. Nah. 2 tahun 2006 sampai 2009. Terus berhenti. Saya masuk ke Palet ya? Palet. Ya, Palet Klub Malam. Palet Ah. tuh. Bawa apa tuh? Hah? Bawa apa? Palet Klub Malam itu ya jadi drivernya supir-supir yang mau bos-bos yang mau ke klub malam. Oh. Jadi mereka datang ke klub malam ya udah sampai situ nanti kita yang parkir mobil mereka. Namanya palet gitu. Oh, palet ya. Palet parking. Palet parking. Terus masuk lagi ke Akhirnya ada busway busway lagi. yang gandeng. Saya masuk. Kenapa kemarin pas masuk nggak bawa tergandeng? Waktu mana? Yang kedua ini. Oh, yang di Hilcon. Enggak, yang sekarang, yang kemarin ngelamar di ini. Busway. Oh, itu atau ada terbatas. Cuma terbatas. Ada penyesuaian lagi gitu ya. Ada sih bus gandeng sekarang cuma terbatas. Mobilnya itu cuma 66 mobil Se-Jakarta. Jakarta. Se-Jakarta 66 ya. 60 mobil. Terus yang engkelnya sekitar 1.000 lebih. Oh, lebih banyak. Jadi lebih gampang masuk ke engkelnya daripada yang kayak pegandengnya. Nah, kan kadang suka lihat ya hari Minggu atau hari Sabtu busway itu memang keliling-keliling ya. Itu ngapain tuh, Bang? Nggak cari penumpang kan? Atau memang ada beroperasi kalau hari Minggu tetap? Hari Minggu beroperasi. Tetap ya? Iya, Berarti tetap. cuman beda shift aja ya? Beda shift ya. Ini Bang kan kalau dengar-dengar di busway itu kalau misalnya kita telat atau kita rutenya beda atau kita ngelewatin satu halte kena Iya, kena penalti sama Transjakarta. berapa tuh kalau ini? Kalau nggak salah berapa itu ya? Kurang lebih sekitar 2 juta lebih juga. Satu halte Iya, satu halte. 2 juta. Iya. Wah, ini buat
Ini sopir-sopir yang buat teman-teman kalau mau ngelamar di busway ya seharusnya nonton video ini dulu biar tahu. Iya. Biar nggak kelewat ya 2 juta. Iya, jadi bisa mempersiapkan diri untuk lebih disiplin lagi. Iya, disiplinnya Iya. memang harus Sebenarnya sih semuanya harus disiplin. Ah. Cuman kalau di busway ini lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi, Iya. lebih mantap lagi ya. Jadi biasa kita naruh botol aqua di dashboard gini, Ah. itu nggak bisa. Harus di samping. Di busway nggak bisa. Kita ngantongin handphone di kantong nggak bisa. Naruhnya di mana? Naruhnya di tas. Oh, di tas. Di Aqua tas. pun. Iya, aqua Yang pun. air minum kun. Yang ada di dashboard yang di dekat kita itu cuma surat jalan sama pulpen. Oh. Itu. Memang SOP-nya gitu ya. Ya, handphone juga nggak bisa. Handphone memang digunakan di Transjakarta, wajib digunakan di Transjakarta. Cuma nanti pas di terminal akhir. Buat apa tuh? Buat apa? Itu buat foto kilometer. Oh, kilometer awal sama kilometer akhir gitu. Ya, kilometer awal terminal sampai kilometer akhir terminal. Oh. Ngeri juga ya. 15 menit, Bang. Oh, wow. Terus kemarin sempat 2 minggu itu ngelen kemana dari rutenya? Oh, Grogol PGC. Grogol PGC. Iya. Itu ya, dari Grogol berapa stasiun tuh ke ini? Ada 15 lebih. Ada ya. 15 ini ya. 15 halte. Kurang lebih 15 halte. Gila, lumayan juga. Nah, kemarin kan sempat banyak ramai juga Bang nih, kayak sopir busway itu nabrak pos polisi, nabrak pembatas, nabrak itu kenapa Bang? Kira-kira? Kalau saya dengar dari keterangan olah TKP kepolisian ya, Ah. keterangan dari supirnya itu katanya gasnya itu namanya akselator ya. Akselerator. Akselator itu ketiban dongkrak. Oh, berarti dongkraknya Iya. nyangkut ya? Kok bisa dongkrak ada di situ? Bukannya nggak boleh? Nah itulah analisanya kepolisian. Oh, Kita nggak bisa analisa sendiri. iya. Cuman kalau saya analisa sendiri nggak mungkin ada. Cuman mungkin kalau supir truk ya. Kalau supir truk saya percaya ada dongkrak di situ. Nggak, kalau supir truk malah nggak mau. Kalau supir truk yang udah tahu ya, dongkrak itu nggak bisa di dalam kabin. Iya, Kalau supir truk yang udah pengalaman ya, iya benar. kenapa nggak bisa? Karena kalau diangkat dia bisa jatuhin kaca. Nah itu satu. Keduanya, jikalau ada apa-apa dengan truknya, mungkin pecah ban atau terus terguling, seharusnya itu drivernya itu masih bisa selamat. Cuman gara-gara ada dongkrak yang Di dalam. beratnya kurang lebih 8 kilo sampai 10 kilo, itu menimban kepala, jadi penyebabnya dongkrak itu. Bocor ya. Nah, gitu. Jadi buat driver truk yang pemula ya, khususnya buat Iya, pemula pemula, ya, jangan- itu jangan naruh dongkrak di kabin depan mobil ya, di kabin. Berarti naruhnya di mana? Kalau di seal itu kan udah dikasih kotak di belakang. Iya, di belakang. Iya kan? Nah, taruhlah di situ. Tapi kalau nggak ada kotak itu gimana? Usahakan jangan taruh di Kabin ya? di kabin. Pokoknya di kabin itu nggak boleh ada barang-barang yang sekiranya melukai diri gitu. Iya, ya itu contohnya seperti aqua itu kan nggak bisa naruh di, kalau di busway ya, aqua itu nggak bisa taruh di dashboard, di dekat kaki kita, di mana itu nggak bisa. Itu- Karena banyak yang kecelakaan di busway. Ada ini sih sebenarnya keterangan dari driver juga. Kenapa nggak sempat ngerem? Remnya ngeganjal aqua Pak. Nah itu Kocak sih ya. keterangan-keterangan yang Iya sih. nggak masuk akal ya sebenarnya ya. Tapi memang Cuman benar. memang bisa, memang bisa kalau memang olah TKP-nya kepolisiannya memang aqua itu ada ya emang benar. Iya, dan itu bisa disalahkan sih. Karena hal sepele. Sebenarnya kalau di area setir pengemudi itu emang nggak boleh ada hal-hal yang bisa ngeganjel. Kadang sendal aja bisa ngeganjel tuh. Iya. Mending ngeganjel gas ya daripada ngeganjel rem sih. Dulu waktu saya masih di busway masih bisa naruh kopi Kopi di pinggir. Kopi di pinggir Oh iya, saya jendela. juga naik busway itu Bang.
suka ada sih driver yang sambil ngopi gitu masih bisa. Waktu dulu masih tahun 2006 sampai 2009 itu masih bisa naruh kopi, Iya. naruh aqua karena belum ada kejadian-kejadian Iya, iya. yang penyebab aqua dan kopi itu. Gitu. Aku di sini ya. Terus kalau sebenarnya botol apa air mineral ya bukan aqua ya. Aqua lu harus bayar ini loh. Kita sebutin nama lo. Nah, kalau kopi itu kan biasa digantung di dekat pintu ya. Iya. Nah, itu biasanya merusak Citra. Enggak. sistem elektriknya panel-panel yang di dalam. Oh, karena udah elektrik semua ya. Ya, kadang-kadang ada pintu yang nggak kebuka, kadang-kadang lagi jalan kebuka sendiri, begitu Oh. diselidiki taunya Kopi. kebasan sama kopi. Karena sifatnya air itu mengantar listrik. Iya, iya. Gitu. Ini Bang, satu lagi nih. Gimana kalau misalkan kita lagi nyetir lah, lagi bawa Transjakarta gitu. Kita kebelet pipis, kebelet yang lain itu gimana tuh? Sedangkan itu ada muatan gitu, gimana tuh? Ya kalau biasa kalau driver udah nggak kuat turun di halte Ah, dan di halte itu kan udah siapin toilet untuk karyawan. khusus ya, udah ada ya. Iya ada. Karena kalau setahu saya sih kalau nggak ada toilet sih kalau di sini ya. Untuk umum itu nggak ada. Untuk Berarti umum nggak ada. Oh, untuk Tapi umum. kalau untuk kru Ada. Transjakarta ada. Oh, memang bisa di situ. Iya ada kuncinya. Terjawab sudah. Ya. Ya karena gini, kalau penumpang yang mau ke toilet itu kan harus melewati pintu tiket. Iya, penjaga. Ah, Jadi mau milih mana, mau bayar dulu, ah, mau keluar dulu terus bayar lagi, ah. ya kan? Jadi sama aja kita bayar toilet. Bisa aja diizinkan oleh petugas Transjakarta ya, tapi itu harus lewat pintu. Tapi kan kalau sebelum naik bisa dong. Sebelum naik bisa. Maksudnya kita udah ngetep, udah nunggu Transjakarta terus kebelet, bisa gitu. Bisa. Oh, bisa ya. Iya bisa. Tergantung toiletnya ada apa enggak. Iya. Kadang-kadang ada tapi dikunci. Kadang-kadang nggak ada ya. Kadang-kadang nggak ada. Tapi kan kalau driver kan udah tahu toilet yang Ada sama yang nggak ada ya. ready sama yang nggak ready. Ah, iya. Nah gitu. Ini dengan video ini mungkin penumpang Transjakarta nanti pada ke toilet ya. Iya. Ya itu aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe channel ini dan channel Bang Alvarez ya. Nanti channel YouTube-nya saya taruh di deskripsi. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Alvarez? Yang disampaikan lagi, kalau bisa sebelum beroperasi usahakan cek terlebih dahulu kondisi kendaraan unit Anda dan pastikan Anda sehat. Oke? Waspadalah. Oke. Siap.